Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anmikum fid darain amin. Wa fil amri bit taqwa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum ay istafrigu taqata wal imkana fi dhalik. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kali ini menjelaskan tentang beberapa ayat dari Al-Quran, perintah Allah untuk kita bertakwa. Sebagaimana di pertemuan yang lalu dikatakan bahwasannya seseorang yang ingin mendapatkan segala kebahagiaannya, segala yang diimpikannya ada di dalam ketakwaannya kepada Allah, ada dalam takwa. Pingin bahagia dunia akhirat, ada dalam takwa. Kepingin apa yang diimpikan, yang menjadi cita-citanya, tentunya bukan dari kemaksiatan, bukan dari yang dilarang oleh Allah, ada di dalam takwa. Karena itu takwa ini selalu diulang-ulang sampai setiap ulama al-aulia ketika didatangi mereka selalu mengingatkan tentang takwa. Bertakwalah, jalankan yang diperintahkan oleh Allah, jauhi larangannya, lakukanlah sholat, lakukanlah puasa, tinggalkan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, dan lain sebagainya. Lah kali ini untuk memantapkan bahwasanya ketakwaan itu adalah mulia dan semuanya ada di dalamnya perintah Allah, yang mana Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Disebutkan oleh Allah di dalam beberapa ayat. Yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nas. Ini khitabnya Allah kepada penduduk Mekah secara khusus. Akan tetapi secara umum untuk kita. Lah ketika dinyatakan
dengan kata annas itu tidak dikhususkan muslim mukmin, tapi menyeluruh. Muslimnya, kafirnya, mukminnya, munafiknya, musyriknya, masuk semuanya. Karena penduduk Mekah nggak semuanya mukminun, tidak semuanya muslimun saat itu. Ada dari mereka yang musyrikun, ada di antara mereka yang munafikun. Sehingga Allah mengkhitabnya dengan ya ayyuhan nas, wahai para manusia, wahai orang-orang. Kalau khitab itu kepada penduduk Mekah, wahai penghuni Mekah. Tapi khitab ini bukan berlaku hanya penghuni Mekah. Setelah itu berlaku untuk semua orang yang datang setelah mereka. Karena Al-Quran ini bukan kitab untuk zaman dulu, untuk orang-orang dulu, tapi berjalan. Datang zaman, ya khitab itu juga untuk penghuni zaman itu. Datang lagi terus seperti itu. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah memerintahkan ittaqu rabbakum. Takutlah kepada Allah. Dengan apa kita takutnya? Dengan patuhilah. Takutlah kepada Allah dengan kamu mematuhinya. Takut sama polisi karena mau naik motor. Kalau kamu takut dengan polisi, maka patuhilah peraturannya. Pakai helm, bawa STNK, motornya ada spionnya, bannya dengan ukuran standarnya. Nah, ini namanya takut. Takut dengan polisi, dengan mematuhinya. Kita juga gitu. Kalau kita takut kepada Allah, sebagaimana Allah perintahkan, ittaqullah, takutlah kepada Allah dengan apa? Patuhinya. Patuhilah. Jadi segala yang diperintahkan oleh Allah yang wajib jalankan. Namanya mematuhi itu menjauhi segala yang dilarangnya. Segala yang dilarang dari yang berbau haram atau mendekati haram, hindari, jauhi. Lebih-lebih haramnya. Yang berbau haram atau mendekati haram itu seperti syubhat, makruh, lebih-lebih haramnya hindari. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Yang mana Allah itu, Tuhan kita adalah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah itu yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Allah pertama menciptakan manusia adalah Nabi Adam. Dari Nabi Adam Allah ciptakan Sayyidatuna Hawa. Nah, dari keduanya inilah muncul laki perempuan sampai saat ini. Karena itu keterusan ayat itu kan min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha. Allah menciptakan minha, dari satu jiwa itu, zaujaha, pasangannya. Kemudian wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
mengorbitkan dari keduanya ini laki perempuan yang banyak, ya, yang saling menurunkan satu sama lain. Itu perintah pertama yang disebutkan dalam kitab ini tentang takwa. Yang kedua di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang wahai orang-orang yang beriman. Ini khitabnya khusus. Orang-orang yang beriman. Kalau tadi secara umum. Ini khusus. Allah menyapa, Allah mengkhitab orang-orang yang beriman. Khitabnya ittaqullaha. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jalankanlah perintahnya Allah. Wa qulu qaulan sadida. Kalau ngomong yang benar. Kalau ngomonglah yang baik. Kalau ngomonglah yang manfaat. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Bertakwa kepada Allah. Jika kalian ngomonglah dengan ucapan yang baik, yang manfaat. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi bukan setengah-setengah. Haqqa tuqatih itu totalitas. Ini bertakwalah kepada Allah dengan totalitas. Sepenuh kekuatan diri kita. Lah apa ketakwaan yang sempurna, yang haqqa tuqatih itu dikatakan oleh para ulama, bi an yuta'a fala yu'sa. Ini dinukil daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas. Arti dari bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, atau bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sempurna, itu sekiranya kamu mematuhi segala perintahnya, tidak melanggarnya, ya, dipatuhi, ditaati, fala yu'sa, tidak dilanggar, tidak dimaksiati. Wa yuskar fala yukfar. Semua kenikmatannya atau yang kita dapatkan kenikmatannya disyukuri, tidak dikufuri. Dapat kenikmatan sehat, dapat kenikmatan waktu luang, disyukuri, dipakai untuk sholat, dipakai untuk zikir, dipakai untuk membantu fuqara'ul masakin, dari tenaganya, dari pikirannya, dan semisalnya. Fala yukfar, tidak dikufuri. Dikasih kesehatan, dibuat melanggarnya, ini berarti enggak bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wa yudkar fala yunsa, selalu diingat, tidak dilupakan.
Jadi noleh kanan ingat Allah, noleh kiri ingat Allah, noleh depan ingat Allah, noleh belakang ingat Allah, noleh atas ingat Allah, noleh bawah ingat Allah, nggak dilupakan. Karena sebetulnya kita ini nggak wajar kalau lupa dari Allah. Kenapa? Oh, segalanya ini ciptaannya Allah kok. Tidak ada yang menciptakan selainnya. Yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan pepohonan, hewan dan lain sebagainya itu Allah. Jadi kita ini berputar ya, kemanapun atau naik lihat atas atau bawah melihat ciptanya Allah. Lah kalau kita lupa dari yang menciptakan itu sebetulnya nggak wajar. Makanya orang yang benar-benar bertakwa itu selalu mengingat Allah, tidak pernah melupakannya. Lalu para sahabat ketika mendengarkan haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan kata ditaati, tidak dilanggar, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri, diingat, tidak dilupakan. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa man yaqwa ala hadza, siapa yang kuat atas ini ya Rasulullah? Artinya hari-harinya dari masa balik khususnya sampai mati nggak pernah bermaksiat. Siapa yang mampu atas ini? Selalu ingat Allah, nggak pernah lupa. Selalu mensyukuri, tidak pernah mengkufuri. Siapa yang bisa ya Rasulullah? Kan Allah memerintahkan. Lah dalam perintah itu kan berarti ada orang-orang yang bisa. Tapi para sahabat ketika melihat itu sesuatu hal yang berat, yang besar, siapa yang mampu atas ini ya Rasulullah? Akhirnya turun ayat, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Semampu kalian. Lah dua ayat ini tidak bertentangan. Dikatakan oleh beliau dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Nasaih Diniyah. Juga sama dikutip oleh Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf tentang dua ayat ini. Ayat ini tidak bertentangan. Tadi disuruh sebenar-benarnya takwa, totalitas sempurna, tapi kok ada kalau mampu. Berarti yang kita nggak mampu boleh kita melakukan maksiatnya. Kalau kita nggak mampu berarti boleh kita nggak mensyukurinya. Kan pasti orang memahaminya seperti itu. Lah takwa yang dikatakan oleh Allah fattaqullaha mastata'tum itu dalam kebaikan. Jadi dalam kebaikan kamu lakukan semampu kamu. Kalau wajib itu tidak bisa ditawar. Mau nggak mau kita harus melakukan. Lah kebaikan yang lain yang bukan wajib, yaitu sunnah, itu semampu kalian. Dalam kebaikan. Nggak mampu 4 rakaat duha atau qobliyah ba'diyah, oke 2 rakaat. Nggak mampu membaca Al-Quran 1 juz, oke 1 lembar. Nggak mampu qiyamul lail berjam-jam, oke 10 menit. Nggak mampu bersedekah setiap hari, oke 1 minggu sekali. Nggak mampu selalu membantu tetangga kanan kiri, oke sebagian daripada
mereka semampu kita dalam melakukan kebaikan, dalam menjalankan kebenaran, dalam mensyukuri kenikmatan. Nah, tapi dalam larangan, dalam maksiat itu totalitas. Aku durung iso, tak kurangi pelan-pelan, tidak ada. Nah, jadi fattaqullah mastata'tum itu kita diperintahkan sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita dalam kebaikan. Tapi dalam larangan enggak, totalitas, harus. Enggak boleh bertahap. Tidak boleh apa? Nyicil. Tak kurangi, teko rong botol, sak botol setengah. Tak boleh. Dari nombok 200.000 tak kurangi 175, ndak oleh. Totalitas dalam kemaksiatan harus takwanya. Karena itu kita lihat ketika dilarang khamr di zaman Nabi, tidak ada satupun sahabat yang sik tak entekno dhisik bekku, ndak ada. Langsung seketika itu oleh mereka dibuang. Turun ayat hijab, yang tadinya mereka bebas berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, bahkan dengan istri-istri Nabi. Turun ayat hijab, mereka tidak bisa berbicara langsung kecuali di balik satir, langsung, nggak nyicil. Kalau kita kan kebaikan wis enggak, ninggalkan maksiatnya nyicil, nggak enak, berubah langsung titik-titik, nggak enak ambil uang, nutup auratnya ini disik, ngenyain sini, nggak bisa. Harus totalitas dalam meninggalkan kemaksiatan atau larangan. Jadi fattaqullah mastata'tum, sekuat kemampuan kita keluarkan seluruh tenaga kita dalam menjalankan kebaikan, tapi harus totalitas dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian dalam ayat yang terakhir di situ diingatkan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memaksa satupun jiwa illa ma'ataha, kecuali semuanya itu yang bisa dilakukan oleh jiwa itu. Tidak memaksa satupun orang kecuali yang diperintahkan oleh Allah itu mampu dilakukan mereka. Jadi tidak ada perintahnya Allah atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad daripada kesunahan yang tidak mampu kita lakukan. Tidak ada. Semuanya itu bisa kita lakukan, bisa kita jalankan. Begitu juga larangan, semuanya bisa kita tinggalkan, bisa kita jauhi. Tapi masalahnya kita ini selalu menganggap tidak bisa saya, tidak mampu seperti dia, seperti orang ini, seperti ini, tidak bisa. Kalau Nabi itu kan Nabi, beda. Nanti kalau kita ngomong sahabat, oh itu sahabat zaman dulu belum ada apa-apa. Kok nggak ada apa-apa? Khomer sudah ada, judi sudah ada, tari perut sudah ada. Kok ngomong nggak ada apa-apa? Bahkan lebih parah dari sekarang. Lebih parah dari sekarang. Pernikahannya aja loh unik dulu itu. Sebelum Islam pernikahan itu unik. Salah satunya macamnya pernikahan, ada 3 macam pernikahan di zaman jahiliyah. Salah satunya itu satu perempuan itu digilir beberapa orang. Kalau sudah hamil, perempuan itu milih mana yang mau jadikan suaminya. Dari beberapa orang itu nanti dia milih, aku gelem ambek sing iki.
yang ditunjuk itu tidak bisa nolak, mau tidak mau harus jadi suaminya. Itu kan unik ya. Jadi mari digawe bancaan, kemudian dia punya hak untuk memilih. Unik. Lebih parah sekarang ada kayak gitu. Nah, ada lebih parah di zaman itu, lebih parah, tapi bisa mereka. Kalau kita selalu mendengar itu kan sahabat, kita selalu seperti itu. Nanti kita kasih orang yang sezaman kita, iya karena orang tuanya, iya, seakan-akan kita nyari alasan untuk diri kita. Jadi pada intinya apapun yang diperintahkan oleh Allah itu mampu kita lakukan. Apapun yang dilarang oleh Allah itu kita mampu meninggalkannya. Nah, semuanya tergantung kita. Karena itu Allah kasih kita ini sifat ikhtiar. Ada usaha untuk memilih yang baik atau memilih yang buruk. Allah sudah memberitahukan, ini loh baik, ini loh buruk. Kamu sekarang punya usaha untuk mendapatkan yang mana yang kamu inginkan. Kalau baik kamu akan mendapatkan ini, kalau buruk kamu akan mendapatkan ini. Tinggal kita nih, akal kita untuk memilih itu masih berfungsi dengan baik atau rusak. Kalau rusak ya kita akan memilih yang salah, keliru, membuat kita menyesal dan tersiksa. Tapi kalau akal kita masih berfungsi dengan baik, kita akan memilih yang baik, yang akhirnya membuat kita bahagia selamanya. Lah itu beberapa ayat dari banyaknya ayat tentang apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertakwa kepadanya. Nah, nanti akan dijelaskan di situ. Dijelaskan satu persatu di antara kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan karena takwa. Yang diberikan oleh Allah karena takwa. Karena dia bertakwa dikasih apa oleh Allah? Apa imbalannya dari Allah untuknya? Lah kalau kita lihat, kita tahu dari beberapa ayat imbalan Allah kepada orang yang bertakwa, itu masih sedikit dari yang Allah berikan. Dan bila kita lihat, nanti kita perhatikan imbalannya itu, ternyata semua yang kita inginkan di dunia khususnya, lebih-lebih di akhirat. Semoga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib, dan bisa kita menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah memberikan kepada kita tenaga yang kuat, taufik yang besar dalam kehidupan kita untuk dapat meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kezaliman, meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.